soalnya di bagian sini sampai ketemu nanti sasak yang ada pintu besinya itu banyak banget bangunan-bangunan liar. Dan salah satunya, nah tuh orang buang sampahnya aja dia nyapu. Nah itu tuh orangnya tuh. Oke teman-teman, coba kita ke seberang. Ini saya coba rekam gambar sembari jalan kondisi aliran kali Karangsatria yang dari Ganda Agung menuju Radar. Banyak banget semak belukar yang nutupin ya. Ini mah udah bukan kali lagi kalau kayak begini nih. Taman pindah. Saya cuma pengen tunjukin dulu, sesekali ini masih ada bangli-bangli yang ada di pinggiran Kali Radar. Persisnya di depan kantor desa Karangsatria, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para penonton Bang Sigit channel yang ada di mana aja. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga juga yang dalam perjalanan, yang di dalam kesibukan tetap fokus dan semangat. Hari Jumat di pertengahan bulan Agustus ini, dan saya coba memberitakan masih dalam rangka normalisasi aliran kali Karangsatria, teman-teman. Oke, di sini saya ada di ujung Kabupaten Bekasi, di ujung Kabupaten Bekasi ya, bener ya, tepatnya di Karangsatria. Saya persis di pintu air yang mana saya berdiri ini ada di kabupaten. Sementara kalau di depan itu masuknya jalan wali kota, maksudnya jalan kota Bekasi. Dan aliran air ini aliran yang mengalir ke kali Karangsatria, di mana Villa Mutiara Gading 2 itu jadi tujuan normalisasi yang selama ini dikerjain sama ekskavator yang warnanya kuning. Alhamdulillah, sepertinya aliran airnya ini jadi lancar, walaupun memang tetap perlu ada perawatan dan normalisasi aliran kalinya ini juga, teman-teman. Dan soalnya di bagian sini sampai ketemu nanti sasak yang ada pintu besinya itu banyak banget bangunan-bangunan liar. Dan salah satunya, nah tuh orang buang sampahnya aja dia nyapu. Nah itu tuh orangnya tuh. Oke teman-teman, coba kita ke seberang. Nah ini batas wilayahnya ya teman-teman ya. Batas wilayah Kabupaten Kodia Bekasi. Jadi di sini batasnya, yang mana tadi ada orang agak sedikit SDM rendah mungkin ya, yang buang sampahnya itu plastiknya main digilingin aja di aliran kali Karangsatria.
Itu salah satu contoh kalau misalnya ada 1000 atau 100 orang yang kayak begitu, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang mengalir di aliran Kali Karangsatria, teman-teman. Sementara pintu air ini udah nggak berfungsi ya. Kenapa saya bilang nggak berfungsi? Di sini seharusnya ada 2 buah pintu yang tetap harus diawasin. Soalnya nih, ini kelihatan selipan yang ini nih, selipan bekas pintu air 1, 2. Dan di bawahnya ini ada bekas pondasi dari jembatan yang sekarang. Tapi saya rasa ini sebenarnya pondasi lama nih, pondasi asli dari bangunan pintu air ini, teman-teman. Semoga perhatian ini, atensi ini terus sampai ke Pemkab biar ngurusin aliran dari sini nih sampai terus ke Sasak yang ada pintu gerbang Villa Gading ya, Bumi Anggrek. Dan di kanan kirinya itu memang banyak banget yang perlu ditertibkan. Nanti saya coba hidupin kamera sembari jalan bagaimana kondisi sepanjang aliran Kali Karangsatria ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Hari ini ada masih 2 buah bangunan lagi yang harus dibongkar sama ekskavator yang warna kuning. Dan buat teman-teman semua, selamat menonton. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan sambil menuju ke alat berat ekskavator yang di Bumi Anggrek, ini saya coba rekam gambar sembari jalan kondisi aliran Kali Karangsatria yang dari Ganda Agung menuju Radar. Banyak banget semak belukar yang nutupin ya. Ini mah udah bukan kali lagi kalau kayak begini nih. Taman pindah. Kenapa saya jalan daerah, maksudnya kenapa saya jalan ngambil posisi di sebelah sini? Karena di sini masuknya masih yang kabupaten, teman-teman. Kalau dilihat dari airnya sih lancar ya teman-teman ya. Udah mulai lancar, dan karena di ujung tuh udah berhasil dieksekusi lumpur-lumpurnya sama Babe Ramli. Nah, ini yang di bawah jembatan. Wah, anyut. Semak belukar anyut. Ketutup sama bangli, teman, bangli. Kecil ya. Wah, pohon jadi jembatan. Ini semoga ada atensi dari Pemkab, karena kalau yang normalisasinya itu masih di wilayah yang sekarang dikerjain kan dari dana desa ya, kalau saya dapat kabar dari Pak Kades. Ora kuat katanya kalau lewat kemari-kemari ini biayanya. Nah, makanya mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa mendapatkan atau memberikan atensi lebih untuk wilayah ini. Soalnya
percuma juga kalau di tempat yang sekarang itu dinormalisasi, kalau di kemariannya tuh kagak sekalian dinormalisasi teman-teman ya. Jadi lumpur-lumpur yang ini nih kalau ntar kedorong sama air juga bakalan kebawa lagi dan masuk lagi ke area yang sekarang udah dinormalisasi teman-teman. Nah ini nih kebun pisang. Oke teman-teman, kita dikit lagi mau sampai jembatan radar. Bukan jembatan radar ya, pintu air yang kedua setelah tadi pintu air yang ada di perbatasan kabupaten dan kota Madia. Oke teman-teman, ini sebelum saya lanjutin telusur dari pas pintu air yang ada di Sasak yang kedua setelah perbatasan kabupaten dan kota Madia, saya cuma pengen tunjukin dulu sesekali ini masing ada bangli-bangli yang ada di pinggiran kali radar, persisnya di depan kantor desa Karangsatria teman-teman. Ini terus sampai ke ujung jalan radar itu semua isinya nih. Nah seperti ini, padahal pondasi belakangnya itu dia makan tengah dari aliran kali radar kalau saya sebutnya. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Di depan saya ini nih, itu adalah pintu airnya yang mana tadi saya coba telusurin dari perbatasan kabupaten dan kota Madia. Oke, coba kita nyebrang dan kita lihat kondisinya sekarang ini. Dan di sini pintu air yang kedua setelah yang pertama tadi di perbatasan kabupaten dan kota Madia teman-teman. Apa ini masih berfungsi dibuka tutup atau bagaimana, saya juga nggak dapat informasi yang berikutnya ya. Tapi seperti inilah keadaan pintu air yang mau menuju ke Kali Karangsatria yang ada di depan yang lagi dinormalisasi. Nah ini saya nggak tahu nih pintu air yang menuju kemana nih. Persis di bibir Kali Karangsatria setelah pintu air yang kedua. Nah itu kan pintu airnya tuh. Sementara ada bangunan kanan kiri di atas pintu air. Nah ini pintu air yang menuju kemana nih kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Nah ke seberang tuh. Di situ sih ada tulisan tanah milik desa Karangsatria. Nah, ini nggak tahu nih pintu airnya kemana nih. Soalnya di sini cuman kayak kolam doang nih, nggak ada lubang yang mengarah ke arah depan saya nih. Tapi ntar saya coba nyebrang deh ya. Oke teman-teman, kita balik. Di sini banyak banget lumpur-lumpur ya, lumpur sama semak-semak belukar yang memang perlu dinormalisasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu pintu air yang ada dua, dia menuju bawah dari pelang ini nih. Dan dia sampai ke PDAM yang ada di belakang atau jajaran dari kantor desa Karangsatria. Nah ini. Oh di sini ya? Ya, dua. Lurus dua. Oke, kita lihat dari kios yang kosong nih. Dan ini perlu diperhatikan juga. Minimal dinormalisasi aliran kali ini. Cuman memang di sebelah seberangnya itu berjejer atau udah ada tembok dari rumah milik warga.
Oke teman-teman, Bang Sigit Channel. Nah, di sini ada kebun pisang juga ya. Dan di sepadannya aliran sungai ini ada material yang kalau seandainya harus dinormalisasi perlu pengorbanan teman-teman. Saya tepatnya ada di depan dari Masjid Al-Kausar. Kenapa saya coba telusurin dulu dari arah hulu? Karena ini berkaitan dengan apa yang lagi dikerjain di tempat yang sekarang mau dibongkar atau dinormalisasi. Dan titik ini adalah titik terakhir untuk pengerjaan normalisasi aliran Kali Karang Satria. Ya semoga aja di awal dari pembukaan yang saya buka itu bisa mendapatkan perhatian dan juga atensi agar bisa dieksekusi. Dan ini teman-teman nih yang bakalan kena bongkar nih, dua ini nih bangunan. Lalu kita lihat selanjutnya. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, coba saya telusurin dulu sampai mendekati dengan alat berat ya, ekskavator. Sementara membongkar bangunan yang ini nih mungkin agak siangan ya. Dan di sini ada salah seorang warga. Woi, saya kira warga, ternyata konten kreator teman-teman. Ini. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, sekarang saya udah ada di atas ekskavator, tapi bukan lagi jadi operator ya. Sementara saya coba pantau dari atas ekskavator ini, mau ngambil gambar normalisasi aliran kali yang ada di depan saya itu dengan menggunakan alat berat ini. Tetap terus ikutin channel saya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Posisi masih di Karang Tengah, posisi masih di Karang Satria, perumahan Villa Mutiara Gading 2. Dan di belakang saya ini adalah bangunan bekas sekolah yang udah dibongkar. Jadi lumpur-lumpurnya itu ya teman-teman luar biasa ini.
Oke teman-teman, masih berlanjut madet-madetin lumpur yang udah diangkut kemarin ya. Dan bisa kita lihat di sepanjang aliran kali yang saya kira ini adalah aliran kali paling legend dan sangat vital di zamannya. Malahan sekarang jadi cuman buat sampah dan lumpur yang lewat. Sekarang aktivitas ekskavator masih melakukan eksekusi lumpur sembari nunggu untuk membongkar sisa bangunan untuk akses jalan ekskavator. Ini ada yang bagi-bagi es kelapa teman-teman. Oh, siapa yang bagi-bagi es kelapa nih? Oh, apa bagi-bagi es kelapa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Ava Channel. Asik. Ada sampah baru teman-teman, ngambang sampah baru tuh yang kantong plastik merah. Ini sampah baru nih. Nah, ini bisa kita lihat ngambang. Siapa yang buang ya? Aduh. Jalan ngebut. Terus be ngebut. Oke, lanjut teman-teman, kita keruk lumpur yang ada di perbatasan antara udah ada tanggul dan belum ada tanggul. Awas, awas. Ya, turunin genteng. Iya, rubuh lagi. Dikit lagi. Ditarik genteng bekas bangunan sekolah swasta, teman-teman. 2, 3. Belum berhasil. Iya. Habisin.
Pelan-pelan B, terus tarik. Tarik, ya. 1, 2. Ya, sip. Jadi ini bangunan, sekali lagi bangunan bekas sekolah swasta teman-teman, di Villa Bumi Anggrek, juga di perbatasan dengan Villa Mutiara Gading 2. Bangunan ini nggak kepake karena memang udah kosong dan udah banyak yang mau rubuh juga sih ya, karena memang ada di akses jalannya ekskavator. Ya, digrepesin sedikit-sedikit. Dalam ya teman-teman, dalam. Wih, lumpurnya yang kagak pernah habis tuh, sampah bahan. Mau pendek, mau panjang, mau lebar, itu sampah bahan tuh nggak habis-habis. Pokoknya Herman deh, di luar Nurul. Tuh kan, bahan lagi. Guling tuh teman-teman, guling.
ketemu ban lagi. Siapa ya yang buang ban ya? Woi, luar biasa, bahan lagi. Depannya B. Wah, ada itu kolam renang plastik tuh. Kolam renang plastik bocah. Ada gitu yang sempet-sempetnya ya, buang begitu di kali ya. Apa kejeblos? Saudara-saudara. Kita lihat akan menaiki sebuah bucket. Oke teman-teman, ini bukan atraksi ya. Bukan atraksi dan bukan lagi mau main sulap teman-teman. Oke teman-teman, Bang Sigit channel yang ada di mana aja, sampai di sini dulu video saya. Coba telusurin tadi dari perbatasan pintu air yang ada di Kabupaten Bekasi dengan Kota Madya Bekasi, sampai saya coba melihat proses eksekusi dari normalisasi aliran kali yang masih ada di Karang Satria ini. Persisnya di bekas sekolahan yang udah nggak kepake teman-teman. Ya, segitu aja dulu. Dan terima kasih yang udah selalu setia nonton channel Bang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.